Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Young Teach, channel tempatnya berbagi ilmu pengetahuan bersama saya Bang Wan. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di seri belajar artis dasar tema ketiga, di mana pada tema ketiga ini kita akan membahas tentang cara rektifikasi atau georeferencing peta di ArcGIS. Nah, perlu teman-teman ketahui, rektifikasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menempatkan peta di posisi yang sebenarnya di permukaan bumi berdasarkan titik koordinat. Nah, misalnya saja di sini kita memiliki peta dengan format JPG atau dalam data geospasial itu termasuk dalam data raster. Nah, peta yang kita miliki ini belum memiliki titik koordinat. Agar peta yang kita miliki memiliki titik koordinat, maka kita melakukan suatu proses yang namanya rektifikasi. Oke? Lanjut saja kita masuki pada tutorialnya. Seperti biasa, langkah pertama silakan teman-teman buka aplikasi ArcGIS teman-teman. Lalu kita add data peta yang ingin kita lakukan rektifikasi. Kita add. Nah, di sini saya memiliki peta administrasi Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat yang ingin saya rektifikasi. Oke, sebelum kita masuk pada rektifikasinya, kita membutuhkan satu tools yang namanya georeferencing. Cara untuk mengaktifkan tools ini seperti biasa, teman-teman klik kanan di sini, lalu cari toolsnya yang namanya georeferencing. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan titik koordinat referensi dari Kota Payakumbuh ini. Caranya, teman klik kanan di layers, lalu properties. Di sini kita pilih koordinat sistem, lalu kita pilih project koordinat sistem, kita ambil yang UTM, lalu kita pilih yang WGS 1984. Nah, di sini ada dua pilihan teman-teman, antara Northern dan Southern. Nih, di sini kita perlu perhatikan peta yang ingin kita rektifikasi itu berada di zona berapa. Nah, di sini saya ingin merektifikasi peta Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh itu berada di sini. Berarti dia termasuk dalam zona 47S. Nah, begitu juga dengan peta-peta yang lainnya, teman-teman bisa perhatikan zonanya di sini. Untuk ini teman-teman bisa downloadnya di internet dengan kata kunci zona UTM Indonesia. Maka akan keluar gambar seperti ini. Oke. Kemudian karena tadi dia adalah 47S, kita pilih yang Southern Hemisphere. Kemudian kita cari WGS 1984 UTM zona 47S yang ini ya. Oke, lalu kita klik apply dan oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai proses rektifikasinya. Caranya, teman-teman perhatikan di sini terlebih dahulu. Di sini kita memiliki dua grid koordinat. Yang pertama grid koordinat geografis dan grid koordinat UTM. Nah, teman-teman bebas ingin memilihnya yang mana. Namun di sini saya akan menggunakan grid koordinat yang UTM. Oke, lanjut pada prosesnya. Untuk melakukan rektifikasi, teman-teman klik di sini, add control point, lalu arahkan ke posisi perjumpaan antara nilai X dan Y-nya. Bagian titik ini ya. Nah, agar mempermudah kita memperbesarnya, maka kita menggunakan Windows Magnifier namanya teman-teman. Di sini kita arahkan, posisikan setengah mungkin. Nah, dia akan tampak lebih besar. Di sini teman-teman bebas mengatur ukuran view-nya itu berapa sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya pilih 1000%. Kemudian posisikan kursor teman-teman itu berada di tengah-tengah tanda yang ada di peta itu. Kita klik kiri, lalu kita klik kanan. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan grid koordinat UTM, maka teman-teman klik input X dan Y. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan grid koordinat geografis, teman-teman klik input DMS of longitude and latitude. Oke, saya di sini menggunakan grid koordinat UTM, saya klik input X dan Y. Nah, saya akan inputkan nilai X dan nilai Y-nya. Di sini nilai X-nya itu 684991 dan nilai Y-nya itu 9979
sorry, ini ada minusnya. 99799900. Oke, sini kita oke kan. Nah, posisi pertamanya petanya akan hilang. Namun sini teman-teman jangan khawatir. Kita klik kanan di sini, lalu kita klik zoom to layers. Maka dia akan kembali pada posisi yang semula. Oke. Langkah selanjutnya sama, kita akan membuat add control point sebanyak 3-4 di posisi koordinatnya yang ada di peta ini. Nah, sini kita akan perbesar lagi, zoom in di sini. Kita klik add control point lagi, lalu kita pilih ambil Windows Magnifier-nya, kita arahkan seposisi mungkin. Kita klik kiri di posisi tengahnya, lalu kita klik kanan, input X dan Y. Kita masukkan nilai X nya itu 684991 dan nilai Y nya itu 9969990. Oke. Nah, selanjutnya sama, kita klik kanan di sini, lalu zoom to layers. Kembali pada posisi semula, kita cari lagi titik perjumpaannya atau titik perjumpaan dari grid koordinatnya. Kita zoom in kan lagi. Kita ambil add control point, lalu kita ambil Windows Magnifier. Kita arahkan setengah mungkin seperti ini dan kita klik kiri di sini, lalu klik kanan input X dan Y. Ya. Kita klik X-nya itu 674991 dan nilai Y-nya itu 9969990. Kita klik oke. Oke. Kita zoom to layers lagi. Sama, kita zoom in lagi di posisi perjumpaannya. Kita ambil add control point, lalu kita ambil Windows Magnifier dan kita arahkan. Klik kiri dan oke, sorry sini kurang tepat, cancel ya. Kalau teman-teman salah dalam posisinya, teman-teman klik kanan lalu klik cancel point, maka dia akan pada posisi semula kembali. Oke, kita klik di sini ya, klik kiri lalu klik kanan dan input X dan Y. Nilai X nya itu 674991 dan Y nya itu 9979990. Kita oke kan. Oke. Nah, kita zoom to layers lagi. Nah, di sini kita sudah memiliki add control point sebanyak 4. Saya rasa sudah cukup. Namun sebelum kita melanjutkan pada proses selanjutnya, silakan teman-teman klik di sini view link table. Kita akan melihat nilai RMS errornya. Nah, di sini nilai RMS errornya itu 1,4 yang di punya saya. Perlu teman-teman ketahui, nilai RMS error yang baik itu adalah di bawah 1, artinya 0, sekian. Nah, sebaiknya jika lebih dari 1, maka teman-teman ulang lagi dalam add control point-nya. Nah, sini untuk mengulangnya teman-teman bisa hapusnya. Teman-teman klik di sini lalu klik delete, maka dia akan hilang. Seperti itu. Oke, di sini saya lanjutkan saja karena ini merupakan tutorial. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, untuk melanjutkannya silahkan teman-teman klik di georeferencing. Di sini ada dua pilihan. Jika teman-teman ingin melanjutkan data ini, maka teman-teman bisa klik update display untuk mengupdate data ini yang memiliki titik koordinat. Namun jika teman-teman ingin membuat data baru, maka teman-teman klik rectify. Nah, di rectify ini kita klik di sini. Kita atur penyimpanan kita ingin menyimpannya di mana. Nah, saya ingin menyimpannya itu di koreksi gambar. Saya klik add, lalu namanya silahkan teman-teman atur. Kemudian untuk formatnya teman-teman bebas memilih yang mana. Nah, di sini saya akan milih formatnya TIFF saja, lalu kita klik save. Oke, di sini kita sudah berhasil
menginputkan membuat peta yang kita buat itu terektifikasi. Nah, untuk melihat hasilnya silakan teman-teman klik add data, kemudian ambil di mana teman-teman membuat peta tadi. Ini ya. Nah, ini adalah peta yang sudah kita lakukan proses rektifikasi tadi. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial dari tema ketiga ini, cara rektifikasi peta di ArcGIS. Selanjutnya kita akan masuki pelajaran tema keempat, di mana kita akan membahas tentang cara digitasi. Oke, cukup sekian dulu tutorial dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, lalu share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain dapat manfaat dari video ini. Dan jika teman-teman ingin melanjutkan tutorial ini, silahkan teman-teman klik subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman dapat langsung notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya Bang Wan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.